tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Halo, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Kita bicara soal pemerintah Indonesia yang mencabut larangan beraktivitas saat libur Natal dan Tahun Baru. Karyawan swasta dipersilakan mengambil hak cutinya untuk bepergian di dua momen penting ini. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bepergian dan liburan diperbolehkan, namun syaratnya bagi yang sudah menjalani vaksinasi 2 dosis dan menunjukkan hasil tes bebas COVID-19. Pandemi belum selesai, relaksasi bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan. Liburan saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru tidak boleh lagi jadi pusat lonjakan penularan. Dan siang ini kita akan bersama-sama berbincang mengenai penerapan protokol kesehatan saat bepergian di akhir tahun. Bersama saya, Daniar Akhri, sambut Tahun Baru dengan liburan gaya baru. Pemerintah mencabut larangan bepergian saat Natal dan Tahun Baru. Pekerja swasta diperbolehkan mengambil dan menggunakan cuti akhir tahun. Bagi yang akan liburan, diwajibkan sudah divaksinasi COVID-19 hingga dosis lengkap. Dicabutnya larangan bepergian di akhir tahun diharapkan bisa menghidupkan kembali sektor pariwisata. Kendati mengizinkan masyarakat berlibur dan beraktivitas secara normal, pemerintah tetap menekankan untuk taat dan mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus COVID-19. Relaksasi PPKM dilakukan, tapi bukan berarti mengabaikan protokol kesehatan. Pandemi belum usai, jaga keluarga, lindungi diri, jangan lengah dan tetap disiplin menaati aturan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dan untuk membahas tema hari ini, sudah hadir 4 narasumber. 1 narasumber hadir langsung di Media Center Jakarta dan 3 lainnya bergabung secara virtual. Saya akan perkenalkan kepada Anda satu persatu. Yang pertama adalah staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf, Bapak Hengki Manurung. Halo Bapak. Halo Horas, selamat siang. Terima kasih Pak Hengki sudah datang langsung di Media Center Jakarta. Selanjutnya saya juga akan mengenalkan kepada Anda Bupati Bogor, Ibu Ade Munawaroh Yasin, yang nanti juga akan bergabung bersama kita semua. Lalu ada Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, ada Bapak Sony Hari Harmadi. Selamat siang Pak Sony, apa kabar hari ini Pak? Siang, Alhamdulillah baik Mbak Daniar. Ya, dan juga ada dokter sekaligus traveler, Dr. Ratih Cesari. Selamat siang Dr. Ratih. Halo Mbak Daniar, apa kabar? Sehat selalu ya? Iya, kita harus sehat nih, apalagi menjelang Natal Tahun Baru ya. Siapa sih namanya nggak mau liburan, apalagi mengingat juga kebijakan pemerintah yang memberikan lampu hijau untuk Anda. Nah, terima kasih juga untuk narasumber yang sudah bergabung dalam dialog siang ini. Semoga kita semua sehat dan dialognya berjalan dengan lancar. Namun sebelum saya bertanya kepada masing-masing narasumber, saya ingatkan untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan, apalagi teman-teman media yang sudah bergabung, dapat bertanya melalui link Slido yang tertera pada tayangan ini dengan hashtag ataupun tagarnya liburan gaya baru. Dan Anda juga dapat mengajukan pertanyaan pada live chat di YouTube ya. Dan karena saya yakin banyak sekali pertanyaan yang muncul, kita mau bahas soal kebijakan seperti apa dan apa-apa saja yang harus dilakukan. Bukan cuma untuk Anda sebagai calon orang yang akan berwisata, tapi juga untuk pelaku usaha. Saya langsung ke Pak Hengki nih Pak.
Menanggapi kebijakan yang baru dari pemerintah yang kemudian mencabut larangan cuti, sekarang diperbolehkan untuk cuti dan juga liburan, tapi tentu dengan menaati aturannya ya Pak. Untuk mitigasinya seperti apa Pak? Yang sudah direncanakan akan bagaimana? Ya, makasih Mbak Daniar ya. Jadi kalau boleh, kita harapkan seluruh traveler atau wisatawan Nusantara yang bergerak di masa Nataru ini adalah wisatawan yang bertanggung jawab. Dalam pengertian bertanggung jawab terhadap 3M, di mana 3M ini adalah cara yang paling ampuh untuk kita bisa bertahan hidup dan menikmati wisata di saat-saat Nataru ini. Jangan lupa menggunakan masker, terus mencuci tangan dan mencegah atau menghindari kerumunan. Nah, yang paling diutamakan juga kita taat dengan yang namanya Peduli Lindungi. Sebagai sebuah aplikasi, pemerintah sudah membuat aplikasi ini dengan baik dan diharapkan seluruh masyarakat sadar bahwa aplikasi ini membantu untuk melihat tingkat kepadatan sebuah atraksi atau sebuah destinasi wisata yang ada. Dan kita yakinkan dua hal ini dilakukan menjadi salah satu kunci wisatawan bertanggung jawab atau kita berwisata dan bertanggung jawab. Nah, itu dari sisi travelnya atau wisatawannya. Dari sisi pelaku usahanya pun kita harapkan seperti hotel, restoran, dan lain-lain. Jangan pernah abai untuk tetap dari pekerjanya, dari cara penerimaan tamunya sampai diukur suhu dan lain-lain, jangan pernah lepas. Karena hal-hal itu akan menjadi satu alat mitigasi yang paling kuat untuk bisa kita cegah jika sudah ada indikasi orang itu bersuhu tinggi dan lain-lain. Dan kami juga dari pemerintah, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sudah mendukung kurang lebih hampir 15.000 usaha pariwisata di Indonesia yang sudah mendapatkan CHSE. Sertifikat CHSE ini sangat memberikan gaining confidence kepada masyarakat, kepada pelaku usahanya, karena yang kita lindungi pun bukan hanya wisatawan, pekerjanya pun kita harapkan menjadi aman semua gitu. Jadi kita memiliki dua kaki yang sangat kuat untuk bisa sama-sama melangkah untuk bisa menjaga wisatawan maupun pelakunya, baik pelaku usahanya maupun pekerjanya. Dan yang terakhir, ayo menjadi wisatawan yang bertanggung jawab dan menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam masa-masa Nataru ini, karena kita masih dalam keadaan kehidupan di era COVID ini Mbak Daniar. Itu dari saya Mbak Daniar. Memang kalau kita bicara soal Natal Tahun Baru tentu biasanya kan menjadi momen yang peak season gitu dikatakan ya, momen untuk mendulang keuntungan yang lebih besar biasanya kalau tidak pandemi. Responnya jadi seperti apa Pak Hengki kalau untuk kalangan parekrafnya sendiri ya, untuk kalangan pengusahanya sendiri, dan bagaimana kesiapan dari masing-masingnya? Apakah dari Kemenparekraf sudah melihat ataupun inspeksi dadakan begitu Pak Hengki ke tempat-tempat yang mungkin potensial akan ramai dikunjungi wisatawan? Kami baru pulang dari Lumajang yang erupsi Semeru kemarin. Lalu kami pakai darat dari Surabaya semua, kami buat pengamatan, kami buat checklist, hampir di semua, bukan hampir, di semua usaha-usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada, apalagi usaha pariwisata, dari pintu gerbangnya Mbak Daniar, itu sudah tidak boleh kita tidak cek suhu. Lalu menggunakan PL-nya, kalau di hotel-hotel ada PL, kita harus dan ada yang mengingatkan kita. Dan itu tidak hanya satu tempat, jadi sebenarnya dari pelaku usahanya pun, dari usaha-usaha pariwisatanya pun sudah sangat menerapkan, dan pada saat kita menikmati makan minum pun tetap ada yang namanya pengaturan. Jadi pekerjanya juga tetap menggunakan masker, kita harus pakai sarung tangan, jadi hal-hal itu tetap dijaga. Karena dengan menjaga itu, yang saya sebut tadi gaining confidence-nya dari dua belah pihak juga sama-sama ketemu, dan hand sanitizer dan lain-lain. Dan saya sempat pernah lupa memasang masker pada saat jalan, ada yang ngingetin saya, dan itu anggota masyarakat juga. Jadi awareness terhadap 3M ini sudah sangat-sangat kuat di masyarakat juga, dan berani, tidak harus nunggu petugas dan lain-lain. Atau si petugas hotelnya juga selalu mengingatkan, Pak, maskernya dan lain-lainnya. Dan ini dari Surabaya, Lumajang, Madiun, sampai kembali ke Jakarta, kami ada beberapa atraksi di rest area contohnya. Itu juga. Jadi masyarakat yang berkunjung ke rest area juga sudah sangat-sangat taat. Turun dari mobil Mbak, menuju musola atau toilet atau menuju restoran itu tetap menggunakan masker. Jadi sebenarnya perilaku masyarakat Indonesia sekarang sudah sangat aware betapa pentingnya 3M itu untuk bisa menghindari
bahaya COVID bisa kena di diri kita. Jadi hal-hal itulah yang sangat kami yakinkan bahwa dari sisi pemerintah dengan upayanya selama 2 tahun terakhir ini, masyarakat juga semakin sadar tingkat kesadarannya, dan kita juga sadar untuk mengingatkan yang tidak menggunakan masker atau kerumunan yang tinggi kita coba hindari baik-baik. Itu saja dari saya, Mbak Dania. Iya. Jadi memang seharusnya sih masyarakat sudah bisa beradaptasi dengan baik ya. Bukan cuma masyarakat saya tapi juga pelaku usahanya juga. Karena ya sudah lebih dari 2 tahun kita sudah memasuki 2022 ya, dan berharap ini juga berlaku untuk seluruh Indonesia. Bukan cuma di Jawa yang notabene adalah dengan penduduk terpadat di Indonesia. Saya mau ke Pak Sony kebetulan. Pak Sony di sini juga kita tahu ya Pak ya, kalau melihat grafik tren sih memang sedang melandai, tapi ada rilis tadi pagi Omikron kemudian muncul 1 kasus di Indonesia, tepatnya sudah ada di Wisma Atlet memang. Nah, melihat keadaan seperti itu bagaimana dari Satgas COVID-19 Pak Sony? Ya Mbak Daniar, jadi ini merupakan satu warning kehati-hatian bagi kita semua. Walaupun kasus sudah sangat landai, kita bisa mempertahankan kasus lebih dari 150 hari gitu ya sejak puncaknya. Lalu kemudian juga kita lihat positivity rate sudah rendah, tetapi kita belajar dari negara lain, begitu mereka kena Omikron, kasusnya melonjak dengan sangat drastis. Omikron cenderung diduga lebih menular. Memang kalau kita bicara tentang varian baru, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apakah dia lebih menular atau tidak. Yang kedua, menciptakan tingkat keparahan yang lebih buruk atau tidak. Yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap efektivitas vaksin. Yang keempat, apakah alat tes yang ada ini masih bisa untuk mendeteksi atau tidak. Dan yang kelima adalah apakah mungkin terjadi reinfeksi atau tidak. Nah, dari kelima hal tersebut yang cenderung sudah lebih jelas adalah tingkat penularannya. Oleh karenanya, WHO menyusun sejumlah rekomendasi dan rekomendasinya masih sama ya. Untuk menghadapi varian Omikron ini, rekomendasi WHO adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari berkerumun, ya, hindari ruangan tertutup dengan sirkulasi udara yang buruk, dan percepat vaksinasi. Jadi, keenam hal ini menjadi rekomendasi WHO dan kita harus melaksanakannya. Dalam rangka menghadapi libur Nataru ini, kita tahu belajar dari pengalaman libur Nataru tahun lalu, sejak pertengahan Desember, ya, mobilitas penduduk naik dengan cukup drastis. Dan kalau kita lihat ke data lagi, peningkatan mobilitas penduduk tadi diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Dalam 3 minggu kemudian, akhirnya terjadi peningkatan kasus, dan bahkan kasusnya, lonjakan kasusnya mencapai 398% ya, dalam waktu 13 minggu. Jadi memang hampir 4 kali lipat ya terjadi lonjakan. Bayangkan gelombang pertama yang muncul setelah libur Nataru tahun lalu itu saja sudah menimbulkan angka kematian yang lebih tinggi. Apalagi waktu kita mengalami lonjakan kedua. Lonjakan kedua terjadi karena varian Delta jauh lebih menular. Nah, kita mendengar informasi bahwa Omikron ini punya potensi penularan yang sangat tinggi, sehingga kalau misalkan masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan, potensi penularannya menjadi jauh lebih mudah gitu Mbak Daniar. Iya, lalu kalau untuk tempat-tempat yang mungkin saja ramai, karena kalau kita bicara liburan pasti ya keramaian intinya adanya kerumunan. Kalau di lapangan nanti akan seperti apa ya Pak rencananya? Ya, jadi sebetulnya yang pertama tentu kita menghindari munculnya keramaian. Ya, kalau kita perhatikan dari aturan-aturan yang ada, itu kan pembatasan kapasitas pengunjung, ya, melarang pesta perayaan tahun baru di tempat terbuka maupun tertutup, membatasi kegiatan masyarakat untuk seni budaya, ya kan, jadi melarang pawai arak-arakan, acara tahun baru old and new dan seterusnya. Itu tujuannya untuk menghindari terjadinya kerumunan. Lalu kemudian aturan yang disusun untuk mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya kategori hijau yang boleh masuk ke mal, lalu mereka yang sudah divaksin lengkap yang boleh melakukan perjalanan jauh,
itu sebetulnya untuk memberi batasan ya, jangan sampai terjadi lonjakan mobilitas. Nah, terus kemudian misalkan pusat perbelanjaan dan mal itu diperpanjang waktu bukanya supaya tidak terjadi konsentrasi atau penumpukan massa. Jadi mohon masyarakat bisa memahami bahwa segala aturan yang dibuat oleh pemerintah itu dalam rangka menjaga, melindungi keselamatan seluruh masyarakat agar tidak terjadi lonjakan kasus. Kalau terjadi lonjakan kasus, nah kemudian fasilitas kesehatan kita mengalami beban yang luar biasa sehingga tidak bisa menampung seluruh pasien, tentu akan berdampak terhadap peningkatan angka kematian. Oleh karenanya kita betul-betul melakukan mitigasi secara hati-hati ya, mencegah jangan sampai terjadi lonjakan kasus, apalagi kita sudah mendengar adanya varian Omikron ditemukan di Indonesia. Ya Pak, bicara soal varian Omikron yang baru saja dirilis tadi siang ya Pak Sony, sebelum saya kembali ke Pak Hengki ataupun berbincang dengan Dr. Ati, kemungkinan ini nanti akan seperti apa sih kalau saran ataupun masukan dari Satgas COVID-19 ya? Kemungkinan apa saja yang mungkin akan terjadi begitu untuk mengantisipasi supaya Omikron ini tidak menyebar luas. Karena kita tahu bersama kalau di Indonesia dikatakan oleh Pak Menkes ada 5 suspek begitu, namun memang hasilnya yang sudah keluar 1, yaitu warga negara Indonesia di Wisma Atlet. Tapi kalau kita melihat Omikron yang katanya 70 kali lebih cepat menyebar dibandingkan dengan varian yang ada atau mungkin varian Delta, nah akan seperti apa kemungkinannya nih Pak, apalagi menjelang Natal dan juga Tahun Baru? Ya betul sekali, karena potensi penularan secara cepat itu terjadi pada saat mobilitas masyarakat meningkat ya. Oleh karenanya strategi kita masih sama. Walaupun ini varian baru, tapi masih menjadi bagian dari SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19. Sehingga cara pencegahannya sama. Ada 3 hal utama yang kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah mendorong percepatan vaksinasi, karena vaksin tetap terbukti efektif ya untuk mengurangi angka kesakitan dan keparahan, bahkan mengurangi angka kematian. Ya, mayoritas kasus yang dirawat di beberapa negara itu ditemukan pada mereka yang belum divaksin. Ya. Terus yang kedua, strategi kedua adalah mendorong kepatuhan protokol kesehatan masyarakat. Mendorong kepatuhan protokol kesehatan masyarakat tidak boleh lengah. Sekarang sudah mulai turun memang. Yang kami sedikit khawatir terjadi penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Sedang kami upayakan untuk naik lagi. Ya, jadi kita tuh sudah sangat baik sejak Juni ketika kasus mulai meningkat, lalu kemudian Juli puncak kasus, Agustus, September, Oktober itu kepatuhan protokol kesehatan membaik terus. Tapi di November turun, di awal Desember turun lagi. Nah, ketika kepatuhan protokol kesehatan menurun, mobilitas meningkat, ada ancaman varian baru yang lebih menular, maka kita punya potensi risiko lonjakan kasus. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah dengan deteksi. Strategi deteksi ini dengan mendorong testing dan tracing, penguatan kapasitas testing dan tracing untuk menemukan mereka yang positif, dan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Menkes, bagi mereka yang terkonfirmasi positif akan ditingkatkan jumlahnya untuk dilakukan whole genome sequencing untuk mendeteksi apakah orang tersebut mengidap varian yang baru Omikron atau tidak. Jadi 3 strategi utama itu plus tentunya dengan membatasi mobilitas, karena bagaimanapun juga ya pembawa dari virus ini adalah manusia, sehingga manusia harus dibatasi mobilitasnya. Itu Mbak Daniar. Baik, jadi intinya masyarakat juga harus bijak, patuh ya terhadap peraturan, apalagi protokol kesehatan. Karena kalau misalnya kasus meningkat lagi, tentu yang mendapatkan dampak negatifnya adalah kita-kita juga. Terima kasih Pak Sony untuk penjelasannya. Saya kembali lagi ke Pak Hengki. Pak Hengki, kalau tadi dari COVID-19 memang sudah menyiapkan ya, mau apapun varian baru yang mungkin muncul di Indonesia, tentu kebijakannya akan lebih ketat atau mungkin sama dengan yang sudah dilakukan sekarang. Kalau dari Kemenparekraf akan seperti apa Pak menanggapi kasus yang kemudian muncul? Ya, kalau untuk kasus yang baru muncul kan kita juga punya mitra seperti Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID juga. Nah, kami lebih cenderung untuk mendorong seperti tadi pencapaian herd immunity di pelaku parekraf.
kami sudah adakan saat ini mobil vaksin, kita dorong sampai ke titik-titik yang yang paling dalam di kabupaten yang ada. Dan sekarang sudah ada di Jawa Timur. Jadi pencapaian herd immunity ini atau percepatan vaksin sudah kita lakukan. Apalagi ditambah lagi bahwa minggu ini anak usia 6 sampai 11 tahun sudah mulai boleh divaksin. Jadi kami melakukan pengkuatan sebuah dukungan sebenarnya dari sebuah kebijakan itu yang kami lakukan. Nah yang kedua CHSE, di mana CHSE ini sebuah sertifikat yang saat ini menjadikan suatu gaining confidence bagi siapapun bahwa dengan menerapkan prokes ini sebagai salah satu untuk mampu melewati COVID ini. Dan dari sisi varian baru tadi yang Mbak Daniar tanyakan, kita harapkan tidak bertambah, tapi tetap jadilah wisatawan atau masyarakat yang bertanggung jawab dalam aktivitas wisatanya. Jadi itu yang kita harus yakinkan betul. Tidak ada lagi obat yang lain saat-saat ini, cuma 3M itu saja yang kita harus lakukan selama kita melakukan wisata. Itu dari kami. Mungkin kemudian juga masalah pusat-pusat karantina ya Pak ya, yang kemudian digenjot untuk diperbanyak. Saat ini kita lihat ya, karena kan ini juga pasti akan melihat syukur-syukur dengan ketaatan masyarakat ini, kita bisa menekan betul angka penyebaran COVID dalam bentuk varian apapun sebenarnya. Itu dari saya, Mbak. Ya, terima kasih Pak Hengki. Nah, kebetulan di sini juga ada Dokter Ratih yang katanya bukan di posisi ini. Sebelumnya kan Dokter Ratih selalu ada di Bandung ya, Dok ya. Nah, sebagai dokter dan juga pelaku wisata nih alias traveler nih, Dokter Ratih, sebelum saya tanya soal apa yang mesti dilakukan, gimana pendapat dokter begitu muncul rilis tadi siang nih? Ya, ini sesuatu yang sebetulnya kita ya bukannya tunggu-tunggu, tapi kita kalau secara dari dunia medis kita udah antisipasi bahwa mungkin Omikron akan segera masuk ke Indonesia begitu dideteksi di beberapa negara, terutama di negara-negara tetangga seperti di Malaysia dan di Singapura ya. Waktu kami mendengar berita tersebut ya ini kita udah antisipasi ada kemungkinan dalam waktu dekat Omikron datang ke Indonesia gitu. Dan tadi kurang lebih tadi siang ya dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan. Ini juga menjadi suatu kewaspadaan baru yang harus kita tingkatkan bersama-sama gitu ya. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hengki dan Pak Sony, ini variannya mau apapun juga sebetulnya intinya tetap protokol kesehatan gitu. Kalau kita disiplin, maka kita bisa mencegah terjadinya pelonjakan kasus akibat varian Omikron ini. Kalau kaitannya dengan liburan Nataru ya, memang akan terjadi peningkatan mobilitas, apalagi sekarang karena memang diperbolehkan untuk cuti bagi pegawai swasta terutama. Jadi saya rasa ini kita dan masyarakat harus betul-betul bijak dan betul-betul memahami bahwa kita semua masih dalam masa pandemi. Jadi protokol kesehatan itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Saya sudah mencoba sendiri nih Mbak Daniar, kebetulan saya saat ini emang lagi mulai berlibur karena tadinya diatur supaya tidak terjadi penumpukan, supaya liburnya nggak bersama-sama dengan yang lain. Jadi saya majukan liburannya. Kita lewat jalan darat, terus sepanjang dari Jawa sampai ke Bali. Saya sekarang di Bali. Alhamdulillah saya lihat protokol kesehatan yang diterapkan di lokasi-lokasi wisata itu sudah baik. Dan tadi seperti disampaikan juga sama Pak Hengki dan Pak Sony bahwa kebijakan-kebijakan ini sudah dibuat gitu. Jadi masyarakat nih tinggal bagaimana caranya kita memotivasi masyarakat untuk tetap taat dan patuh kepada protokol-protokol kesehatan ini. Oke, kalau Dokter Latih, kenapa pilih jalur darat? Apakah itu gaya baru liburan juga nih yang harus kita lakukan atau direkomendasikan oleh Dokter Latih? Kalau saya sih memang pengen coba karena memang terus kalian kan lebih santai, kemudian kita juga nggak bertemu terlalu banyak orang di pesawat, di bandara gitu. Jadi saya pengen coba, saya ajak keluarga saya, anak-anak kebetulan sudah libur, jadi ayo deh kita coba aja naik mobil gitu ya, pelan-pelan, infrastrukturnya juga sudah bagus, kemudian kita berhenti di beberapa kota untuk istirahat, makan gitu, semuanya sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan ya dari sisi pelaku usahanya gitu. Nah kami dari sisi masyarakatnya tentunya melihat ini menjadi semakin nyaman dan merasa aman gitu ya. Tapi tetap saja apabila terjadi mobilitas yang tinggi, manusia ketemu manusia karena carrier dari host dari virus ini adalah manusianya, jadi tetap saja kemungkinan atau resiko terjadi peningkatan
kasus pada libur Nataru ini harus kita antisipasi bersama. Jadi itu dengan kata lain adalah bisa menjadi alternatif begitu ya untuk berwisata di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang paling penting adalah kesehatan kita juga dan kesehatan kendaraan nampaknya kalau transportasi darat. Lalu dokter, kalau kita lihat soal kondisi dan juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah nih saat liburan Natal dan Tahun Baru nanti memang tinggal menghitung hari. Saya yakin juga sudah ada Anda yang sering menyaksikan mungkin memajukan cutinya atau mungkin cuti langsung pada saat Natal dan juga Tahun Baru nanti. Kira-kira akan terkendali atau bagaimana nih dengan adanya peraturan dari kementerian masing-masing, kemudian juga dari Satgas COVID-19 yang memang sudah memberlakukan banyak sekali kebijakan. Kalau dari pandangan seorang dokter tuh bagaimana? Cukupkah dengan seperti itu? Kebijakannya semuanya sudah dibuat dan sudah yang penegakannya pun sudah dilakukan. Ini tinggal makanya bagaimana kita memotivasi masyarakat nih. Kalau masyarakatnya abai dan nggak sadar bahwa kita masih ada di masa pandemi ya, kemudian lalai prokesnya, kemudian udah rasanya seperti kita udah keluar dari pandemi, ini pasti bisa terjadi lonjakan gitu. Jadi sebetulnya tadi siang waktu Menkes menyampaikan bahwa Omikron sudah ada di Indonesia terdeteksi, itu saya merasa sedikit ini mudah-mudahan menjadi kewaspadaan baru bagi masyarakat gitu ya. Mungkin yang kemarin sudah mulai longgar protokol kesehatannya, begitu dengar bahwa Omikron ada di Indonesia, mudah-mudahan masyarakat jadi lebih waspada lagi dan memperketat lagi protokol kesehatannya. Saya sih harapannya gitu, Mbak Daniar. Oke, mumpung Dokter Ratih juga masih dalam situasi sedang liburan, hype-nya ya. Saya mau tahu nih, checklist apa saja yang mesti dilakukan oleh masyarakat ataupun ya calon pelaku wisata begitu ya, sebelum melakukan wisatanya. Entah itu dengan transportasi umum misalkan, pasti akan lebih banyak dengan transportasi umum ya, Dokter? Ya, betul. Jadi tentunya yang pertama kita harus pastikan bahwa kita dalam keadaan yang sehat ya. Kalau kita dalam keadaan yang sakit atau ada gejala apapun juga, sebaiknya kita hindari berpergian ataupun melakukan perjalanan atau berlibur berwisata. Kemudian yang kedua tentunya mematuhi semua protokol kesehatan dan semua peraturan yang sudah diterapkan, yang sudah disiapkan gitu ya. Seperti misalnya tes COVID ya, tes COVID-19 itu kan ada beberapa jenis, misalnya kalau untuk naik pesawat, kalau yang vaksinnya baru 1 kali harus PCR gitu ya, itu harus kita siapkan juga gitu. Kemudian yang paling baru itu biasanya sekarang karena waktunya liburan biasanya bawa anak-anak nih. Nah, bawa anak-anak tuh ternyata kan orang banyak yang belum tahu bahwa kalau anak-anak yang belum divaksin itu wajib PCR. Jadi saya sering banget ketemu orang-orang yang udah sampai bandara mau berangkat terus mereka bawanya swab antigen gitu ya. Jadi mungkin sosialisasi mengenai kebutuhan tes itu juga penting kita perhatikan sebelum kita berpergian gitu ya. Selain tentunya kita harus memilih juga destinasi wisata yang sehat atau yang tidak terlalu padat gitu ya. Kemudian jenis-jenis kegiatan apa yang kita bisa pilih yang resikonya rendah, itu juga menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan atau merencanakan sebuah perjalanan atau liburan. Oke, saya catat nih ya, saya yakin juga untuk Anda yang sedang menyaksikan mencatat itu juga. Terima kasih Dokter Ratih. Dokter Ratih, Pak Hengki dan juga Pak Sony, kita akan jeda dulu sebentar sembari kita juga menanti kehadiran dari Ibu Ade, Bupati Bogor, karena kalau kita bicara soal destinasi wisata, Kabupaten Bogor ini menjadi salah satu yang paling diminati, apalagi untuk masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya.
Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Di sana, nenek sudah vaksin. Saya lanjutkan pembahasan siang ini masih bersama dengan 4 narasumber saya. Yang pertama ada staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf Bapak Hengki Manurung yang bergabung langsung di Media Center Jakarta. Kemudian juga ada Bupati Bogor nanti rencananya akan bergabung, ada Ibu Ade Munawwaro Yasin. Ada juga Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Bapak Sony Hari Harmadi dan Dr. Ratih, dokter sekaligus traveler. Nah, saya langsung ke Pak Hengki nih. Memang saya yakin ada beberapa model-model liburan ya yang memang direkomendasikan untuk masyarakat. Karena ini menjadi momen yang tentu masyarakat sudah kangen berlibur ya Pak ya di tengah 2 tahun belakangan pandemi. Apa-apa saja Pak yang direkomendasikan? Jadi sebenarnya atraksi wisata yang ada di Indonesia ini kan kaya dengan kekayaan alamnya. Baik keindahannya, budaya, dan kuliner sebenarnya. Nah kalau untuk saat-saat ini masyarakat pasti akan mencari atraksi-atraksi yang bersifat outdoor betul sekarang ini dan menemukan experience baru. Dan kami juga kan sedang mengembangkan dan sedang membangun 50 desa wisata yang ada di Indonesia saat ini. Itu juga bisa menjadi atraksi-atraksi baru di setiap provinsi dan kabupatennya. Nah yang kami perciskan sebenarnya Mbak Daniar adalah wisata ini kan tidak hanya sekedar wisata. Mungkin ada juga yang visiting family relation atau mengunjungi keluarganya di saat Nataru ini. Dan please, kita sudah sangat ketat prokes, kita juga harapkan kita tidak membawa apapun yang negatif ke rumah, baik itu COVID atau apa, tapi keluarga kita yang di kampung pun, orang tua kita, siapapun itu, kita coba, ayo kita sama-sama menjalankan prokesnya lagi Mbak. Kita bawalah masker lebih, hand sanitizer lebih, untuk bisa kita pakai bersama-sama pada saat Nataru ini. Karena aktivitas dalam ruang kan kemungkinan besar gereja yang juga sudah dibatasi, maksimal cuma 50% atau online-nya pun masih nyala sebenarnya. Masih ada, semua gereja sekarang selain offline, batasan jemaatnya, hybridnya juga jalan dengan online-nya. Nah hal-hal seperti itulah yang kita harapkan. Mereka dapat berwisata dengan aman dan tenang dan nyaman, dan pilihlah banyak sekali atraksi-atraksi wisata, tidak hanya satu yang sudah famous, yang sudah terkenal. Sebenarnya banyak sekali, kayak di Bali itu kan pantainya kan tidak hanya Kuta, kita coba lihat lagi pantai-pantai yang lainnya yang sebenarnya sangat menarik juga. Dan mungkin kayak di Jogja kita bisa lihat keraton, kita bisa juga main ke Solo juga untuk melihat keraton dengan hal yang sama, apalagi kalau Jogjanya lagi penuh. Dan kita hindarilah kerumunan dan lain-lain sebenarnya. Jadi nikmatilah wisata yang ada dengan, saya bilang tadi dari awal, bertanggung jawab. Itu yang paling kunci, tidak hanya ke keluarga kita, ke anggota keluarga kita, termasuk masyarakat dan pelaku usaha yang ada. Itu yang paling penting sebagai kata kunci. Terima kasih Mbak Daniar. Iya baik, jadi pada intinya adalah pemilihan ya, pemilihan tempat wisata, pemilihan tanggal, itu juga nampaknya bisa mempengaruhi. Yang paling penting adalah hindari kerumunan sih ya, itu juga harus Anda lakukan nih untuk menjadi pelaku wisata yang bijak. Nah selanjutnya saya mau ke Pak Sony nih. Pak Sony, kalau dari Pak Sony saya yakin sih sudah ada data dan juga pemetaan ya, kira-kira daerah-daerah mana saja nih harus digenjot supaya kepatuhan
akan protokol kesehatannya itu ditingkatkan? Karena memang tidak menutup mata sih, dan juga niscaya sekali bahwa ada daerah-daerah yang pada dasarnya sebetulnya masih tinggi kasusnya, tapi masyarakatnya sudah mulai lalai ataupun abai atau bahkan kurang patuh. Ya, Mbak Daniar, jadi ada 32 kabupaten kota di Indonesia dengan kepatuhan memakai masker kurang dari 60%. Ya. Nah, sekitar 60-an kabupaten kota kepatuhan memakai maskernya kurang dari 75%. Dan kepatuhan menjaga jarak yang kurang dari 75% itu ada 75 kabupaten kota di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan memang banyak sekali nih terjadi di Sumatera ya, wilayah Sumatera. Nah, terus kemudian di Jawa juga ada beberapa kabupaten kota yang jadi tantangan adalah ketika tingkat kepatuhan turun di daerah padat penduduk, maka risiko penularannya menjadi lebih tinggi. Oleh karenanya kita terus-menerus mendorong ya, ada beberapa tempat juga yang tingkat kepatuhan protokol kesehatannya termasuk paling rendah, terutama adalah tempat-tempat wisata. Nah, ini menjadi PR kita semua. Memang pada saat orang berwisata itu cenderung mereka kadang lupa ya, kadang abai. Oleh karenanya kami kan mendorong agar setiap tempat-tempat publik, area-area publik termasuk tempat tujuan wisata itu menyiapkan satgas institusi, satgas prokes yang tugasnya mengedukasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan di tempat tersebut. Oleh karenanya ini menjadi PR kita semua ya, di tengah tantangan yang tidak mudah, kita belajar dari masa lalu bahwa kenapa sih libur Nataru dan libur Lebaran itu cenderung mobilitas meningkat ya, karena biasanya berbarengan dengan libur anak sekolah ya. Jadi orang punya kesempatan untuk bersama-sama bepergian, di mana tidak terjadi kan kondisi yang sama di bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karenanya sekarang kita harus dengan cara yang baru, yang menyikapi dengan cara yang tepat, bahwa ada risiko penularan yang belum hilang, ditambah lagi ada ancaman penularan Omikron. Tidak perlu takut, tapi kita harus waspada. Ya, kewaspadaan itu penting, karena itu yang membuat kita terus-menerus disiplin dan konsisten di dalam menerapkan protokol kesehatan. Iya, Pak, kalau misalnya kita menilik lagi soal kebijakan dengan diperbolehkan karyawan swasta ini cuti ataupun mungkin ASN dengan catatan-catatan ya, saya lihat juga adanya pergerakan yang dibatasi, hanya boleh di area aglomerasi gitu, entah itu Jabodetabek atau mungkin Bandung Raya dan lain-lain beberapa daerah yang memang sudah masuk aglomerasi. Nah, kalau kita lihat daerah aglomerasi, karena kebetulan di sini juga nanti menurut rencana harusnya ada Bupati Bogor sih. Kalau melihat Kabupaten Bogor dan sekitarnya, catatannya bagaimana, Pak Sony? Di Kota Bogor bagus ya, Kabupaten Bogor nih perlu menjadi perhatian kita juga ya. Selain karena jumlah penduduknya kan, Kabupaten Bogor tuh kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Ya, jadi tantangannya tidak mudah. Oleh karenanya Kabupaten Bogor punya peran penting nih di dalam menjaga protokol kesehatan. Apalagi Kabupaten Bogor adalah daerah tujuan wisata. Nah, oleh karenanya kami mendorong ya teman-teman, yang satu penduduknya padat, yang kedua menjadi daerah tujuan wisata, agar betul-betul peran Satgas daerah ini dioptimalkan, termasuk juga dengan mengoptimalkan peran posko desa, posko kelurahan sebagai PPKM mikro. Karena selama penerapan PPKM level ini, PPKM mikro itu beberapa sudah mulai dilupakan. Oleh karenanya kami mendorong pengaktifan kembali, aktivasi dan optimalisasi peran PPKM mikro melalui posko desa dan posko kelurahan. Karena itu sangat penting untuk menjaga kepatuhan protokol kesehatan dan menjaga penanganan COVID-19 di level komunitas. Nah, kalau dulu kan Pak, kita tahu ya ke arah Kabupaten Bogor, Puncak dan sekitarnya tuh ada pembatasan dari mulai pengecekan dan lain-lain ya Pak. Kalau sekarang tuh seperti apa sih Pak? Kan tidak ada penyekatan ya, tetapi kan ada beberapa kebijakan yang akan dilakukan ya. Pengetatan jelas akan dilakukan ya,
terus kemudian juga mungkin diberlakukan ganjil genap kan ya, terus kemudian juga ada pemeriksaan itu artinya apakah yang bersangkutan membawa bukti tes ya, misalkan swab antigen atau tidak, apakah sudah divaksin atau tidak, dan seterusnya secara acak, secara random. Jadi kita berharap memang ini nggak bisa peran pemerintah semata, harus ada peran penting dari Satgas daerah untuk membuat kebijakan, formulasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Betul. Jadi kita berharap kita bergotong royong lah untuk menjaga ini semua, jangan sampai terjadi lonjakan kasus. Menyambung yang tadi dikatakan oleh Pak Sony, Pak Hengki, memang butuh ada koordinasi ya antara pemerintah pusat, dalam hal ini mungkin Kemenparekraf, dengan satgas-satgas di daerah atau mungkin institusi dan juga pelaku usahanya. Sejauh ini bagaimana Pak? Mereka semua saling melibatkan, terlibat semua pelaku usaha, lalu Satgas Covid, Pemda, pemerintah daerah itu misalnya Kepala Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan semuanya sudah menyiapkan diri dengan baik untuk adanya tim-tim yang mengawasi di semua objek wisata. Karena saat-saat ini yang paling penting kita lihat terjadi juga sanksi. Di beberapa lokasi yang ada di Jakarta, di Semarang, sampai restorannya yang ini pun sampai ditutup dulu. Dan mereka bayar denda semua. Dan itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh Kemenparekraf sendiri. Karena selama ini sudah, koordinasi ini sudah jalan di daerah-daerah semua. Dan teguran-teguran ini juga ada di beberapa daerah juga, saya lihat kalau memang sudah overload akan ditutup. 3 kali 24 jam kita kenakan sanksi dulu, dan itu sudah berlaku kok. Sebenarnya sudah ada upaya-upaya dari daerah juga, tapi tadi saya menyambut baik dengan yang Pak Sony sampaikan. Kami akan sampaikan lagi kepada seluruh dinas pariwisata di provinsi untuk memperketat tim satuan tugasnya ini atau satgasnya ini untuk mengawasi dengan baik. Dari 3M-nya kembali Mbak, itu yang makanya kita harus lebih kuat sama-sama, dan masyarakat juga kami himbau sama-sama untuk berani memperingatkan orang yang tidak menggunakan masker dan lain-lain, sehingga kita sama-sama saling menjaga. Itu yang paling penting kalau dari perspektif kami Mbak. Nah, kalau kita bicara soal bisnisnya kan memang kita nggak bisa nih menyatukan antara pandemi dan juga ekonomi ya Pak ya, pasti Bapak Hengki setuju di sini. Tapi kalau dari Kemenparekraf ada ekspektasi nggak Pak, atau mungkin target-target khusus yang bisa mungkin terrealisasi di akhir tahun dan juga Natal ini? Yang pasti kami targetnya cuma satu, orang berwisata dengan aman, tetap melakukan wisata, dan tidak lupa prokesnya, dan tetap saya ulangin berapa kali, menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Kalau target angka-angkanya semua kita akan lihat nanti di akhir tahun ini, seperti apa pergerakan yang ada, pasti akan ada semua, tapi pasti ada kenaikan sebenarnya. Dibandingkan dengan tahun lalu ya? Dibandingkan dengan tahun lalu atau dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, apalagi setelah Juni-Juli kemarin. Kemungkinan besar akan ada peningkatan, dan sudah pasti ada jumlah kunjungan, karena pesawat udara juga penerbangan juga sudah meningkat, yang ke Bali yang awalnya cuma 5 atau 6 sekarang udah hampir 10, tapi kan tetap di dalam pesawatnya juga. Terus bis juga udah mulai bagus, kereta api juga udah mulai penuh, dan kalau kami kan sebagai ASN tidak boleh melakukan cuti nih sampai tanggal 4. Jadi kami harapkan semua yang berwisata nanti di Nataru ini tetap dengan kata-kata bertanggung jawab itu Mbak Daniar. Dan terima kasih sudah menjadi pahlawan-pahlawan untuk menghidupkan kembali ekonomi-ekonomi yang di destinasi-destinasi yang dia kunjungin. Itu saja dari saya Mbak. Oke, terima kasih Pak Hengki. Selanjutnya saya mau ke Dr. Ratih lagi nih Dok. Karena kita tahu bersama tadi Dr. Ratih sebelum jeda juga bilang ya bahwa pasti entah itu untuk silaturahmi atau mungkin jalan-jalan bawa anak-anak. Nah, kalau tadi secara keseluruhan keluarga begitu tips yang diberikan. Kalau untuk kita dengan membawa anak apa nih mesti dilakukan? Ya, jadi kalau kita berpergian membawa anak-anak ya, tentunya yang perlu kita perhatikan ya selain kesehatannya, kemudian kebutuhan untuk menjaga protokol kesehatan anak itu kan berbeda sedikit dari dewasa ya, seperti maskernya gitu. Karena anak-anak tuh agak kadang-kadang kalau terutama yang usianya di bawah 6 tahun gitu, kepatuhannya tuh sebetulnya kepatuhan orang tuanya, karena kita memang masih sulit untuk mengatur anak usia di bawah 6 tahun untuk tetap pakai masker. Jadi sebetulnya yang harus sadar dan selalu waspada dan selalu mengingatkan adalah orang tuanya. Jadi selama orang tuanya itu selalu mengingatkan kepada anaknya, enak pakai maskernya, ayo jangan dicopot, karena itu sering sekali terjadi. Saya sering lihat gitu ya, anak-anak ini kan bahkan bisa dibilang seperti super spreader ya disebut.
super spreader tuh karena mereka kan nafasnya lebih cepat, terus mereka aktivitasnya lebih tinggi, lari ke sana, lari ke sini gitu. Nah itu tuh kita sebagai orang tua justru yang harus ingat terus dan mengingatkan kepada anak, jangan dekat orang terlalu dekat, ayo duduk di sini aja gitu. Jadi saya rasa ini penting sekali untuk orang tua yang akan membawa anak-anaknya berpergian ya, terutama itu tadi protokol kesehatannya. Kemudian saya ingatkan sekali lagi kalau untuk yang belum divaksin, kalau untuk naik pesawat itu memang harus melakukan tes PCR gitu ya. Kemudian tadi sudah disinggung sama Pak Hengki sama Pak Sony untuk saling mengingatkan ya memakai masker gitu, protokol kesehatan. Nah ini orang tua kalau udah anaknya ditegur sama orang lain, ini perkaranya bisa ramai. Jadi ini harus kita ingatkan sama-sama bahwa ini untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Kita nggak mau lagi terjadi lonjakan kasus hanya karena kita berlibur gitu ya. Berlibur memang penting gitu ya. Terus kita juga memang udah pengen banget pergi ke tempat-tempat wisata gitu. Cuma kalau hanya karena itu kemudian kita nggak bisa bertanggung jawab seperti kata Pak Hengki dan akhirnya menyebabkan peningkatan kasus, saya rasa itu nggak sebanding ya, nggak sebanding gitu. Iya, jadi kita harus ingat bersama ya, fisik kita boleh liburan, tapi itu virus corona nggak ada liburnya sama sekali. Jadi terus mengintai, jadi prokesnya itu nggak boleh libur. Nah kalau pilihan-pilihan tempat wisatanya nih Dok, kita harus seperti apa nih? Karena kan harus mengurangi kerumunan ya, menghindari bahkan kerumunan itu. Iya. Jadi saya mengapresiasi sekali ya langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah ya. Kan kalau dari aplikasi Peduli Lindungi itu kalau misalnya satu lokasi sekarang kan udah bisa ketahuan ada berapa pengunjungnya gitu. Jadi itu kan sudah dibatasi secara peraturan gitu Mbak Daniar. Jadi kalau misalnya memang sudah penuh juga kita nggak akan bisa masuk ke tempat-tempat wisata itu. Kemudian yang tentunya kita juga harus memilih tempat-tempat wisata yang memang sudah diatur dan sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan sesuai, atau mungkin kalau hotel sesuai dengan sertifikat HSE itu. HSE ya. Kalau di tempat-tempat wisata tentunya kita opsinya pilih ke yang lebih terbuka atau di luar ruang gitu ya, tapi kalau yang di dalam ruang juga cari tempat yang memang sudah terdaftar di Peduli Lindungi sehingga bisa dihitung bisa masuk atau enggak gitu. Jadi sebetulnya kita tuh kalau mau berwisata saat ini ataupun mau berlibur itu mudah sekali, udah tinggal mengikuti aja apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah, baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, itu semuanya udah ada semuanya. Kita tinggal ikut aja. Cuma masalahnya kadang-kadang kan orang tuh mungkin mungkin pengen liburan banget kali gitu. Jadi kadang-kadang langsung aja liburan tanpa cek peraturan gitu ya. Abai terus nanti kalau diingatkan marah gitu kan, karena ini udah berkali-kali terjadi nih Mbak Daniar. Dan mungkin yang terutama kalau dalam memilih destinasi wisata ya saat ini saya rasa akan sangat baik kalau kita memilih destinasi wisata di dalam negeri ya. Daripada kita pergi ke luar negeri gitu, karena pergi ke luar negeri itu resikonya nanti kan pulang kita nggak tahu lagi ada varian apa lagi yang misalnya ada varian baru lagi yang dibawa gitu ya. Kemudian saat ini pun rasa-rasanya kalau misalnya pergi liburan, berapa lama sih kita bisa pergi liburan terus pulang kita karantina lebih lama gitu ya. Saya sih lebih menyarankan kita pergi cari destinasi wisata di Indonesia yang tentunya alamnya bagus sekali, banyak sekali pilihannya, bisa naik sepeda, bisa hiking ya, bisa naik gunung atau misalnya ke pantai atau lihat air terjun, tuh banyak sekali di seluruh Indonesia. Oke, kalau karena kebetulan Dokter Ratini ada di Bali ya Dok, kondisi sekarang gimana nih? Kalau saya sih sebetulnya 2 minggu yang lalu lah ya ada di Bali, tapi keadaannya masih belum seramai yang sebelumnya. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang saya lihat juga tidak terlalu ramai nih Mbak Daniar. Saya sudah kurang lebih 5 hari ya sejak sampai, terus saya perhatikan sih juga tempat-tempat makan masih lenggang gitu ya, kemudian pantai gitu, tempat-tempat wisata gitu semuanya tidak terlalu ramai. Mudah-mudahan saya rasa mungkin pengaruhnya karena tadinya kan kita kan tidak bisa cuti ya, jadi sepertinya mungkin rencana-rencana awal masyarakat tuh memang tidak menghabiskan waktu di Bali, tapi mudah nggak tahu nih nanti kalau misalnya menjelang karena sudah diperbolehkan untuk karyawan swasta, mungkin akan meningkat nih saya rasa. Mayoritasnya apa, didominasi wisatawan lokal?
Didominasi oleh wisatawan lokal, ya. Karena kalau Wisman itu kayaknya sisa-sisa yang terjebak tidak bisa pulang aja. Kalau yang masuk baru saya rasa saya belum ada lihat sih. Jadi tinggal yang mungkin sudah menjadi tinggal atau punya kitas ya untuk di Indonesia gitu. Saya rasa itu aja yang tertinggal. Oke, iya, karena memang kalau wisatawan mancanegara atau mungkin kita pergi ke luar negeri nanti itu karantinanya lebih lama. Tapi memang meskipun domestik aja jalan-jalannya, pengalaman saya sih lebih ribet aja. Tapi ribet itu untuk kebaikan bersama ya. Banyak sekali filter yang harus dilalui nih oleh Anda, apalagi untuk transportasi umum. Nah, kalau soal destinasi pasti di sini Pak Hengki lebih jago sih ya, bukan cuma Bali kan Pak, ada wisata-wisata super prioritas bahkan nih. Banyak, jadi salah satunya kampung halaman saya Danau Toba. Ayolah main ke Danau Toba. Indahnya bukan main, aku aja putra daerah sangat rindu ke sana dan pengen berapa kali lagi. Yang kedua, Belitung. Lombok. Luar biasa, Labuan Bajo. Manado, Likupang. Jadi kalau kita sudah yang mainstreamnya Bali, ayo kita cobalah mengunjungi provinsi-provinsi lainnya yang sangat indah dan bukan main. Dan hampir semua kalau kita mau hiking, naik sepeda dan lain-lain sudah ada juga kok sebenarnya yang menyediakan jasa untuk menyewakan sepeda dan lain-lain di daerah-daerah itu, dan atau mau menyelam dan lain-lain semua. Jadi saatnya lah sekarang kita nikmati Indonesia ini sebagai milik kita, sebagai kebanggaan kita, dan kita kunjungi, karena dengan kita berkunjung, ekonomi di daerah itu kita harapkan, kita yakinkan akan terjadi pertumbuhan. Karena 2 tahun ini dan ke depan, kemungkinan besar ini menjadi modal, menjadi dasar orang untuk melakukan melalui tahun 2022-nya Mbak Daniar. Jadi, ayo, berwisatalah, tapi tetap bertanggung jawab. 3M, dan jangan lupa untuk jangan membawa sesuatu hal yang lain, hindari kerumunan, sudah pasti Mbak, dan kalau bisa pun foto juga tetap menggunakan masker gitu loh Mbak, karena biar ada kenangan bahwa ini fotonya berwisatanya itu pada saat pandemi COVID gitu. Jadi jangan sampai gara-gara harus kelihatan wajah gantengnya, wajah cantiknya, tapi akhirnya lepas, ada yang lewat dan lain-lain, jadi usahakan foto dengan menggunakan masker, dan kita harapkan ini menjadi suatu gaya baru kalau tadi dibilang Mbak Daniar. Iya, baik-baik. Jadi jangan lepas masker sedikit aja ya, karena lipstiknya sayang nih. Mumpung ada di Bali nih, atau mumpung ada di Danau Toba nih, jangan sampai seperti itu ya. Dan saya yakin Pak Sony lagi ketawa-tawa nih mendengar ini, karena sebagai Satgas COVID-19 tentu kan yang selalu diingatkan betul adalah masyarakat, ayo dong, patuh dong, pakai maskernya dong gitu ya. Tapi kalau kita bicara protokol kesehatan tentu bukan cuma masker begitu, ada juga yang dari tadi selalu kita ulang adalah vaksin. Anak umur 6 sampai 11 tahun sekarang sudah beberapa hari ya, dari mulai 14 Desember ya. 14 Desember sudah mulai divaksin. Saya lihat juga antusiasnya luar biasa sekali. Nah, kalau kita baca herd immunity-nya itu sampai sejauh ini seberapa besar sih Pak untuk Indonesia? Karena kalau dilihat dari peraturan pemerintah yang kemudian meniadakan PPKM level 3, apakah itu artinya memang sudah optimis nih 2022 bisa kita capai ataupun kita ucapkan selamat datang dengan penuh rasa bahagia begitu dengan keadaan COVID-19 ataupun COVID-19 yang tidak meningkat? Ya, makasih Mbak Daniar, makasih Pak Hengki, Dr. Rati atas dukungannya juga. Jadi begini, kalau kita lihat sekarang jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta orang. Ya, jumlah penduduk yang menjadi target atau sasaran vaksinasi sekitar 208 juta orang. Ya. Lalu kemudian vaksin yang sudah disuntikan ke penduduk kita itu sekitar 253 juta suntikan. Ya, jadi 253 juta orang yang sudah disuntik vaksin. Yang sudah disuntik dosis lengkap itu sekitar 104 juta. 104 juta yang sudah dosis lengkap 2 kali, itu kan setara dengan 50% dari target atau sasaran vaksinasi kita. Tapi dia baru sekitar 38% dari penduduk kita secara keseluruhan. Nah, targetnya pemerintah sebelum tutup tahun, kita memvaksinasi 40% dari total penduduk. Ya, kalau dari sasaran target sudah tercapai nih 50%. Tapi dari total penduduk kita mentargetkan 40%. Kira-kira akan tercapai sekitar
8 hari lagi, ya mudah-mudahan 7 sampai 8 hari lagi. Lalu kemudian kalau yang divaksin dosis 1 kali itu sekitar 148 juta, dan kami menghimbau pada seluruh masyarakat yang belum divaksin maupun yang baru menerima dosis pertama untuk segera melaksanakan vaksinasi sesuai dengan jadwalnya. Iya. Nah, kemudian juga anak-anak ya sekarang sudah boleh divaksin. Nah, ini sangat penting karena bagaimanapun juga mereka akan menjalani pembelajaran tatap muka terbatas. Selama ini anak di bawah usia 12 tahun belum memperoleh proteksi dari vaksin ya, karena mereka kan belum bisa penerapan protokol kesehatan secara ketat nih untuk anak-anak, apalagi untuk mereka yang sekolah di PAUD atau sekolah di SD gitu kan. Oleh karenanya vaksinasi anak menjadi penting karena upaya kita melindungi mereka yang rentan itu juga sangat penting, dan juga vaksinasi terhadap lansia. Jadi kalau kita lihat 50% dari target sudah tercapai, 40% dari penduduk akan segera tercapai, mudah-mudahan 70% dosis lengkap itu bisa tercapai dalam kira-kira 2-3 bulan mendatang. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai ya sebagai benteng tambahan kita semua juga nih. Nah, kalau saya mengutip jawaban dari Dr. Rati adalah anak-anak super spreader. Nah, kalau dari Satgas COVID-19 seperti apa Pak Sony untuk mengantisipasi anak-anak yang pasti kemungkinan akan ikut serta juga ya berjalan-jalan dan melakukan silaturahmi? Iya, betul. Nah, yang perlu dipahami bahwa yang boleh bepergian jarak jauh adalah mereka yang sudah menerima vaksin dosis lengkap. Bagi mereka yang belum menerima vaksin dosis lengkap seperti anak-anak yang di bawah 12 tahun ya, ini terutama untuk anak-anak, orang tuanya wajib dosis lengkap ya. Untuk anak-anaknya mereka wajib tes PCR ya, swab PCR tadi seperti yang disampaikan Dr. Ratih, dan sosialisasi terus dilakukan ya, sehingga mereka jangan sampai tahunya pada saat mereka sudah sampai di bandara. Untuk apa? Untuk tujuannya untuk melindungi anak itu sendiri, dan juga anak harus dibiasakan menjalankan protokol kesehatan. Membiasakan anak tuh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu juga butuh latihan ya, sehingga ketika bepergian mereka diajak juga mereka menjadi lebih terbiasa. Itu penting sekali. Oke, sama satu lagi Pak Sony, biasanya memang kan Peduli Lindungi itu menjadi aplikasi yang bisa memfilter masyarakat untuk bepergian. Tapi lagi-lagi kadang-kadang masalah teknis nih Pak, suka berkerumun di area scan barcode Peduli Lindungi. Nah, apa yang mesti dilakukan sih Pak? Yang pertama, sebelum masuk ke tempat yang perlu scan QR code Peduli Lindungi, kita siapkan dulu lah handphone kita, sehingga enggak memakan waktu ya, dan kemudian terjadi antrian. Yang kedua, kalau masih terjadi antrian, hindari dulu ya, jaga jarak, karena bagaimanapun juga tidak menjaga jarak itu akan meningkatkan risiko penularan. Lalu kemudian juga dukungan dari tempat-tempat pariwisata, nih teman-temannya Pak Hengki, mohon didorong agar scan QR code itu tidak satu gitu ya. Ada beberapa titik pintu sehingga tidak terjadi penumpukan di satu titik atau pintu masuk. Nah, ini akan memudahkan mengurai kerumunan dan juga membantu kita semua dari risiko penularan. Jadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan sebetulnya di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony, ini juga harus menjadi catatan bersama ya Pak ya, apalagi untuk pelaku parekraf. Usai jeda kita akan bergabung lagi dan saya akan membacakan pertanyaan dari Anda, media ataupun warga yang sudah bertanya melalui Slido dengan hashtag liburan gaya baru atau mungkin pada live chat di YouTube. Jadi tetap bersama kami. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya.
Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Di sana, nenek sudah vaksin. Sambut tahun baru dengan liburan gaya baru menjadi tema kita hari ini. Dari tadi saya sudah berbincang dengan Pak Hengki, Pak Sony, dan juga Dr. Rati. Baru saja bergabung dengan kita Bupati Bogor, ada Ibu Ade Munawwaroh Yassin. Halo, Assalamualaikum Ibu Ade. Masih mute Ibu, jangan lupa di-unmute Ibu. Nah ini kalau kita bicara soal Bogor, nampaknya memang apalagi kabupaten ya akan sibuk sekali nih menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Bagaimana Ibu Ade? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang Kabupaten Bogor itu pasti jadi salah satu destinasi favorit, khususnya warga Jakarta, Depok, Bekasi, dan sekitarnya ya. Jadi kami juga harus melakukan mitigasi atau antisipasi untuk bagaimana caranya supaya tidak terlalu membludak ke puncak. Jadi Pemprov sudah mengeluarkan aturan pengetatan aktivitas masyarakat saat libur Tahun Baru 2022 ini dalam SK Bupati perpanjangan PPKM level 2 yang berlaku sampai 3 Januari 2022 mendatang untuk mengantisipasi atau mencegah penularan COVID-19 di momen libur akhir tahun ini. Jadi selain aturan-aturan yang berlaku di setiap tempat wisata, hotel, restoran, tapi juga arus kendaraan ini juga menjadi diskresinya Kapolres. Biasanya tahun baru itu kalau sudah tidak cukup kapasitasnya atau sudah sangat padat, biasanya kita ikut gitu di malam tahun baru. Iya, akan seperti apa Ibu misalkan peraturan diberlakukan di tempat-tempat wisata ini untuk mengantisipasi kerumunan misalkan? Ya. Karena kalau di PPKM level 2 itu kan kerumunan dari tadinya 50%, sekarang 75% ya. Waktu PPKM 3 kita menerapkan 20%. Tapi setelah level 2 kita terapkan 75%. Tentunya ini berlaku untuk semua tempat wisata, termasuk juga peduli lindungi. Ini juga harus kita siapkan agar aman masyarakat ataupun warga yang masuk ke puncak atau ke tempat-tempat liburan lainnya yang ada di Bogor juga aman, tidak mencegah kembalinya tertular, atau juga kita ingin di setiap tempat wisata itu melakukan prokes yang ketat. Itu ada syarat-syaratnya, selain tetap memakai masker, menjaga jarak, juga ada peduli lindungi, dan ada satgas di setiap tempat wisata itu ada satgas yang sudah dibentuk. Restoran itu ada satgas masing-masing di internal. Sehingga ini mempermudah kami ya untuk mengawasi, dan tentunya aturan-aturan yang lain juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat wisata. Oke, jadi kalau untuk operasinya normal ya Bu ya, kecuali pembatasan ganjil genap begitu. Kalau untuk operasinya tetap normal Bu? Ya, ya pembatasan ini aja barangkali ya. Waktu dan juga kapasitas ya. Kapasitas yang kita batasi 75%.
Tapi kalau misalkan, ya kalau khusus untuk jalur puncak, ini kan pada prinsipnya kita tetap menerapkan ganjil genap, lalu kita juga tetap melakukan satu arah apabila padat, atau kita akan memutarbalikkan kendaraan apabila kita mau lihat aktivitas, kan akan terlihat sudah penuh, berarti tempat-tempat wisata kita akan stop di pending dulu gitu, supaya yang di dalam keluar gitu, baru masuk lagi gitu. Jadi ini untuk mengurangi beban kerumunan di tempat-tempat wisata. Prediksinya di tanggal-tanggal berapa Bu akan ramai ke daerah sana? Mungkin di akhir minggu ini ya, mungkin sekitar Jumat Sabtu Minggu, lalu di menjelang Nataru ya, antara tanggal 24 sampai tanggal 2 atau 3 Januari. Kira itu paling padat. Oke, jadi itu juga harus menjadi catatan juga ya untuk warga, apalagi yang ingin pergi ke Kabupaten Bogor supaya tidak terjebak juga. Karena saya yakin skenario lalu lintas, buka tutup, ganjil genap itu situasional ya Bu ya, melihat tingkat keramaian masyarakat supaya tidak menumpuk di daerah sana. Terima kasih Ibu Ade. Sekarang saatnya saya akan mengajak narasumber saya, termasuk juga Ibu Ade, Bapak Hengki dan Pak Sony, juga Dr. Rati untuk menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah masuk melalui akun Slido atau mungkin live chat di YouTube. Ini pertanyaan pertama saya akan bacakan dari Ardio di Surabaya untuk Pak Hengki. Pertanyaannya, dengan berita adanya virus Omikron, apakah akan ada aturan darurat untuk hotel dan tempat pariwisata saat Nataru nanti? Ya, langsung. Terima kasih Pak Ardio. Jadi semua situasi yang kita hadapi sekarang adalah sebuah kondisi dinamis. Dan berita hari ini pun kita harapkan sebenarnya belum ada satu peraturan darurat yang tadi disampaikan. Semua masih berlangsung dan kita harapkan sebenarnya hal ini tidak ada penambahan kasusnya sebenarnya. Harapan kita bersama semuanya. Jangankan Pak Ardio, aku pun ngarepin sebenarnya tidak ada penambahan kasus Omikron ini yang baru ditemukan di hari ini. Ya. Itu satu. Yang kedua, yang pasti ini akan dibahas di semua KL dan daerah bagaimana kita melakukan pencegahan dan lain-lain, dan ini pasti sudah akan dipikirkan dan dibuat kebijakan yang sangat matang sebenarnya Mbak Danda dan Pak Ardio. Jadi tetaplah melakukan aktivitas usaha-usaha kita semua, dan kita harapkan sebenarnya jangan resah dan lain-lain, jangan pernah merasa terancam, tapi tetap waspada. Itu yang paling penting kalau jawaban dari kami Mbak Daniar. Oke, siap. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Sony dari Devi, ini dari Antara ya. Ditemukannya kasus virus Omikron dari transmisi lokal, apa kebijakan yang tepat untuk pengetatan pengawasan mobilitas warga agar tidak terbentuk gelombang ketiga? Ini kesinambungan dengan pertanyaan tadi, silakan Pak Sony. Ya, yang pertama adalah kita tahu bahwa kita ingin semua yang melakukan mobilitas adalah orang-orang yang sehat dan risiko rendah, ya. Jadi orang yang sehat itu sedang tidak sakit dan tidak memiliki komorbid, dan risiko rendah itu mereka yang sudah divaksin secara lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap orang harus melakukan self-assessment terhadap dirinya sendiri, ya. Apakah mobilitas yang dilakukan itu memang sangat perlu atau tidak? Apakah bisa ditunda di waktu lain atau tidak? Kalau seandainya kita tahu bahwa semua orang kemungkinan bergerak melakukan mobilitas pada liburan kali ini, maka sebaiknya ditunda. Ya, jadi bisa lakukan atau memilih lokasi wisata yang kemungkinan tidak terjadi penumpukan orang di sana, tidak ada kerumunan. Ya, tadi Pak Hengki sudah sangat baik menjelaskan banyak alternatif wisata terbuka sekarang yang bisa menjadi salah satu pilihan. Lalu kemudian yang ketiga, sudah pasti tidak ada penyekatan. Tetapi aturan-aturan yang dibuat, syarat-syarat untuk perjalanan, itu sudah jelas menjadi sebuah bentuk pembatasan untuk mobilitas. Ya, kita tahu juga bahwa untuk ASN tidak diperbolehkan mengambil cuti, ya juga pegawai BUMN dan seterusnya. Harapannya dengan demikian setidaknya itu akan mengurangi potensi terjadinya lonjakan mobilitas secara drastis. Jadi strateginya masih sama, dan juga tadi ya kan kami semua mendorong, kita semua mendorong agar perayaan tahun baru dilakukan bersama keluarga masing-masing. Ya ini penting nih.
keluarga masing-masing itu ya artinya tidak terjadi kerumunan ya. Terus kemudian juga kan seluruh alun-alun akan ditutup pada saat old and new, ya kan. Lalu kemudian juga ada syarat bahwa kapasitas ruangan tempat-tempat wisata itu dibatasi maksimal 75% dan tidak ada pembatasan terhadap kegiatan kemasyarakatan termasuk seni budaya tadi. Jadi upaya-upaya tadi ya termasuk menerapkan ganjil genap untuk tempat wisata prioritas itu menjadi upaya untuk pembatasan mobilitas. Itu Mbak Dania. Baik, terima kasih Pak Soni untuk jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Fania, ini di Depok untuk Dr. Ratih. Ini memang kalau kita bicara soal Omikron menarik ya, ditambah lagi ini bertepatan jelang Natal dan Tahun Baru. Ciri-ciri orang yang terkena Omikron seperti apa sih Dok, dan apa perbedaan gejalanya dengan COVID-19 kemarin? Mohon penjelasannya Dok, silakan Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya ya Fania. Kalau perbedaan ciri-ciri dari gejalanya itu kurang lebih sama dengan varian dari virus SARS-CoV-2 yang lain seperti varian Delta. Jadi tadi juga sudah disampaikan sama Pak Soni, ini saat ini memang ada beberapa yang sedang dipantau. Mulai yang pertama adalah gejalanya, apakah ada perbedaan, kemudian penyebarannya, kemudian apakah masih sensitif terhadap tesnya gitu ya, kemudian apakah sensitif terhadap vaksin gitu. Dan kita tahu saat ini gejalanya itu sama persis, kurang lebihnya sama dengan varian-varian yang lain. Jadi hanya saja memang sudah dipastikan, bisa dipastikan bahwa penyebarannya itu lebih cepat gitu ya. Jadi kalau Delta kemarin lebih cepat dari Alpha, yang sekarang dia lebih cepat lagi. Tapi untuk gejalanya itu masih tetap kurang lebih sama dengan gejala-gejala yang lain. Oke, tapi dapat dipastikan testingnya bisa mendeteksi ya Dok ya? Ya, betul. Itu juga salah satu yang sedang kita perhatikan terus gitu kan. Makanya waktu bagi mereka yang baru saja berpergian dari luar negeri, itu waktu karantinanya kita perpanjang supaya kita bisa memastikan tes konfirmasi itu bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ratih untuk penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Ibu Ade. Izin Ibu, ini dari Ratna di Bekasi. Pertanyaannya bagaimana kolaborasi dengan pemerintah pusat? Seperti apa nih antisipasi yang nanti akan dilakukan utamanya lonjakan liburan di puncak? Silakan Ibu. Ibu masih di mute, izin Ibu. Ya tetap karena kita berada di pinggiran Jakarta ya, jadi tetap kita harus komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk juga penerapan PPKM itu juga tetap kita koordinasi. Tetapi memang antisipasi untuk supaya tidak semua turun ke puncak, kami tidak memperbolehkan untuk perayaan tahun baru dalam skala besar, seperti perayaan di hotel atau di tempat tapi hanya sebatas keluarga. Jadi keluarga itu kan bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, jadi tidak menimbulkan kerumunan baru, ataupun kalau misalkan ada di hotel ya hanya sebatas acara keluarga, tidak acara yang memang khusus mengundang tamu dan lain sebagainya. Ini akan sangat juga agak sedikit rawan ya untuk terjadinya terhadap COVID-19 ini. Dan di Kabupaten Bogor kami sudah menerapkan aturan yang pada saat awal ini nanti itu tidak boleh ada pesta kembang api, trompet, arak-arakan, turun ke jalan dan lain-lain. Ini sudah diantisipasi dengan tidak diperbolehkan acara seperti itu. Sehingga mudah-mudahan ini nanti itu berjalan siap hidup ya. Dan akan di rumah masing-masing, jadi tidak ramai di puncak ataupun tidak terlalu padat. Saya juga menghimbau kepada warga Jakarta, Depok dan sekitarnya Bekasi untuk juga menahan diri untuk ramai-ramai turun ke puncak, karena tetap saja kalau namanya puncak macet sedikit itu tetap jadi viral ya. Ceritanya jadi itu ya bantuan dari semua pihak untuk jangan terfokus ke puncak saja.
Baik, ya yang pasti ini kerjasama bersama ya, tidak hanya masyarakat saja tapi juga instansi terkait. Terima kasih banyak Ibu Ade, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya melalui Slido ataupun live chat di YouTube. Sekarang saya memberikan kesempatan masing-masing narasumber memberikan kesimpulannya, sekaligus mungkin imbauan yang bisa diberikan masyarakat dan pelaku usaha. Silakan dari Pak Hengki. Terima kasih Bu Daniar. Pak Sony, Bu Ade, dan Bu Rati, terima kasih untuk kesempatan kita bisa bincang-bincang di 1 jam lebih ini. Saya tidak akan memberikan closing statement karena dari tadi juga sebenarnya sudah poin-poin kuat yang saya sampaikan. Mungkin izinkan saya membawakan 1 buah pantun, boleh ya? Oke, boleh. Karena ini ciri khasnya Kemenparekraf, Bapak Parekraf. Pohon semangka buahnya jarang. Cakep. Sekali berbuah jumlahnya 5. Cakep. Rekan-rekan, momen Nataru akan segera datang. Mari terus disiplin terapkan prokes bersama-sama. Terima kasih Mbak Dania, terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hengki. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak Sony, silakan Pak Sony. Ya baik, terima kasih. Jadi menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini kita lakukan dengan sukacita, tidak mengurangi kesukacitaan kita, tetapi harus dengan kehati-hatian, harus dengan penuh waspada. Bersukacita tidak harus menimbulkan risiko, ya risiko yang bisa muncul karena kita tidak patuh protokol kesehatan, risiko yang muncul karena kita melakukan mobilitas yang tidak perlu dan seterusnya. Jadi kita tahu hari ini sudah diumumkan bahwa varian Omikron sudah terdeteksi di Indonesia, ya dan kita menduga bahwa varian ini jauh lebih menular dibanding varian-varian sebelumnya, sehingga kepatuhan protokol kesehatan menjadi kunci. Kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci, ya menjaga mobilitas juga menjadi kunci. Oleh karenanya, ayo cepat vaksin, ayo pakai masker, ya lakukan mobilitas sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Sony. Selanjutnya Ibu Ade. Silakan Bu, masih di mute Ibu, mohon izin. Saya menghimbau kepada masyarakat yang akan berkunjung ke Bogor, sebaiknya dilihat informasi dulu, biasa kan ada informasi padat atau tidaknya, sehingga kita bergiliran saja untuk datang ke Bogor, jadi tidak serentak. Ya walaupun memang resikonya pasti turun pendapatan ekonomi, tetapi kita lebih mementingkan kesehatan, ya. Jadi kesehatan yang kita utamakan supaya tidak ada lagi serangan-serangan berikutnya. Bulan Juli serangan kedua ini sangat menakutkan buat kita, sehingga jangan sampai tertular kembali. Tetap menjaga protokol kesehatan dan kami juga akan tetap menyambut tamu dengan baik di Bogor, tetapi kita tetap juga harus ikuti prokes dan menghormati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, sehingga Natal dan Tahun Baru ini berjalan tertib, aman dan nyaman. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Ibu Ade. Terakhir Dr. Rati, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya ingin menyampaikan aja, mari kita sambut Natal dan Tahun Baru ya dengan semangat baru nih untuk terus meningkatkan kedisiplinan kita sebagai masyarakat ya, mematuhi peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Terus kita juga harus selalu memperketat protokol kesehatan kita dan tentunya mempercepat mendukung vaksinasi. Jadi jangan lupakan maskernya, terus cepat vaksin. Oke, kalau dari saya cuma 1 pantun dibalas pantun Pak Hengki. Untuk semua narasumber, biji selasi dicampur ketan enak diminum, sangat menyegarkan. Terima kasih saya ucapkan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Bu Ade, Pak Sony dan juga Dr. Rati, sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung dalam dialog produktif kali ini. Dan harus diingat semua bahwa pandemi COVID-19 masih belum selesai, kita harus bijak jika memang ingin liburan atau bepergian di akhir tahun nanti. Lindungi diri dan keluarga kita dengan vaksinasi dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kerjasama untuk sayangi Indonesia. Sekali lagi tetap disiplin dalam protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi dan mengedepankan 5M. Jadi ayo jaga protokol kesehatan, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Daniar Akhri, sampai bertemu lagi dalam dialog produktif selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak ya. Ayo pakai maskernya.